Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kartimumul Media ya. Kesempatan kali ini kebetulan tadi pas buka pintu kok tiba-tiba mata ini menghadap ke pisang yang saya tanam di pojokan rumah. Setelah 3 bulan fase pertumbuhan, ternyata saya amati cukup subur dan menyenangkan, teman-teman. Nah, di sini saya cuma ingin menunjukkan bagaimana seharusnya pisang di usia 3 bulan itu seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Nah, teman-teman, bisa sampean lihat, bisa sampean saksikan sendiri. Oke, tak tunjukin secara detail ya. Nah, ini dan beginilah penampakan atau perwujudan dari tanaman pisang di usia 3 bulan ya. Seharusnya jikalau sampean semua menanam pisang, saya rasa jenis apapun ya, berdasarkan apa yang sudah saya alami, itu minimal kalau memang pertumbuhannya bagus, perawatannya benar, kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu sengaja dari bawah, mulai awal itu daun awal saya tidak memotongnya ya, teman-teman. Belum saya potong, jadi saya biarkan tampak mulai daun awal sampai daun yang terbaru. Nah, mari kita mendekat, kita lihat secara detail seperti apa pertumbuhan tanaman pisang di usia 3 bulan. Kita mulai dari bawah ya. Nah, seperti yang saya bilang, tanaman pisang itu jikalau dia tumbuh normal atau sehat ya. Nah, ini dari daun awal yang mulai dari saya tanam itu masih ada, termasuk ini, dan ini sudah pertambahan dari pertumbuhan tatkala setelah saya tanam. Nah, coba kita hitung ada berapa daun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari daun yang paling hijau ini sudah 13 daun, teman-teman. Nah, biasanya ini di dalam ini sudah ada pucuk lagi. Nah, benar. Nah, ini daun ke-13, tapi yang daun terakhir ke-13 ini ibaratnya buka aja sudah belum maksimal, teman-teman. Nah, ini belum terbuka semuanya, tapi tunas baru susulan itu sudah mulai muncul. Nah, seperti ini, baru seperti ujung pensil. Nah, bisa sampean saksikan sendiri, bisa sampean lihat sendiri. Nah, daunnya sehat, daunnya seger, daunnya lebar. Nah, ini kalau penampakan dari sisi lainnya ya. Nah, ini kemarin habis, yang separuh ini dimakan ulet, tapi sudah saya ambil ulatnya, tidak saya biarkan. Ya, 13 daun. Nah, nanti ini kalau memang ini sudah, sebenarnya sudah waktunya motong ya, teman-teman, karena dia sudah mulai agak merenggang dari batang utama, artinya dia sudah mulai harus terpisah dan
Dan yang di situ sudah ada yang mulai menguning. Nah, itu sudah bisa dipotong, tidak apa-apa. Tapi sengaja saya biarkan tidak saya potong. Untuk cara perawatan sebenarnya pisang itu sangat mudah, teman-teman. Kita itu hidup di negeri yang sungguh ajaib kalau saya bilang. Kenapa demikian? Sebenarnya tidak usah kita rawat ya, kita taruh aja itu batang pisang bonggol pisang, kita taruh aja di negeri kita ini. Itu udah tumbuh subur. Apalagi kalau kita rawat ya, contohnya seperti ini. Nah, ini dari video yang kemarin, ini adalah fase pemupukan sebulan yang lalu. Dan ini memang sudah waktunya saya harus memupuk lagi. Tapi karena waktu dan kesempatan saya belum melakukannya. Untuk di musim penghujan, saya mupuknya enggak pakai sistem kocor, teman-teman. Jadi di lingkar tanaman pisang ini, di lingkar bonggol ini cukup saya gali, enggak perlu dalam. Nah, pokoknya ada galian aja. Nah, itu nanti saya taburkan pupuk melingkar. Nah, setelah saya tabur, saya tanam kembali. Dan jenis pupuk yang saya pakai sementara ini dan selama ini, saya tidak menggunakan jenis pupuk yang lain, teman-teman. Saya hanya menggunakan pupuk jenis Ponska Plus. Nah, kenapa saya memakai itu? Kalau di tempat saya ya, mungkin di daerah sampean atau tempat-tempat berbeda, mungkin berbeda juga dengan karena perbedaan jenis tanah dan bagaimana. Ponska Plus itu saya rasa sudah sangat lebih dari cukup untuk merawat tanaman pisang. Dan tidak perlu banyak. Kita implementasikan sedikit saja itu, hasilnya sudah sangat maksimal. Mulai dari pertumbuhan, daun, batang, sampai buahnya itu yang saya alami selama saya bergelut di bidang perpisangan ini ya, hasilnya memang sudah cukup lumayan. Pisang menghasilkan uang. Nah, seperti tadi itu, teman-teman. Mungkin besok atau lain waktu saya akan lakukan pemupukan karena ini memang sudah berselang sekitar 1 bulan dari video yang saya upload kemarin. Nah, inilah pertumbuhan setelah sekitar 1 bulan dari fase pemupukan kemarin. Itu sudah seperti ini. Nah, kalau nanti ini kita lakukan pemupukan lagi, itu sudah otomatis, teman-teman. Nah, ini akan cowopet lagi naiknya, ini akan cepet lagi tumbuhnya. Nah, ya toh? Nah, bisa kalian saksikan. Nah, ini tanaman pisang di usia kurang lebih 3 bulan, teman-teman. Nah, gini penampakannya. Jadi kalau kalian tanam pisang kok udah sekitar 3 bulan kok kondisi pertumbuhannya tidak seperti ini, berarti ada yang salah. Nah, mungkin karena benihnya, bisa juga karena perawatannya atau kurang air atau bagaimana. Ya seperti itulah. Oke, sekitar info singkat tentang bagaimana kondisi seharusnya jika tanaman itu, pisang itu tertanam pada usia 3 bulan. Nah, setelah melihat video ini kalian semua bisa mempunyai gambaran bagaimana pertumbuhan pisang setelah ditanam, mulai dari tanam sampai usia pertumbuhan 3 bulan. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Mau ini diimplementasikan di kebun, mau sebatang saja ditanam di rumah untuk sebagai studi banding atau pengamatan atau praktek di rumah, jadi kita nggak usah ke kebun, cukup tanam 1 saja di rumah. Nah, 1 ini kita sudah bisa gunakan sebagai tolak ukur untuk kita implementasikan di kebun. Ya, tapi kok rasanya saya enggak lengkap kalau saya enggak nge-review sedikit tanaman sirih saya, kebetulan pas di samping ini. Nah, tahun ini musim penghujan, suburnya minta ampun, teman-teman. Nah,
Nah, ini sepeda ontel anak saya 2 ini sampai kebulet, sampai terkurung sama daun sirih. Nah, di sini saya bisa menunjukkan daun sirih. Apa itu daun sirih? Nah, kalau mungkin teman-teman mendengar daun sirih sudah biasa ya, tapi mungkin ada beberapa teman yang mungkin belum tahu daun sirih temu ruas. Nah, ini tak tunjukin teman. Kenapa daun sirih itu dibilang temu ruas? Nah, di dalam kelopak daun ini ada ruas-ruas. Nah, tak deketin. Nah, ujung ruas-ruas ini ketemu teman-teman. Dari antara sebelah sini dan sebelah sini itu ketemu. Nah, yang lain. Nah, ini ketemu juga. Kalau yang tidak ketemu ruas itu biasanya gini. Ujungnya itu yang satu di sini, yang satu di sini. Jadi misah, tidak ketemu. Nah, kalau perkara manfaat atau apa ya, khasiat atau sebagainya, saya kurang paham. Mungkin sampean bisa menanyakan kepada para ahlinya sirih ya. Tapi yang jelas sirih ini adalah tanaman yang sangat baik buat kesehatan. Dia adalah antiseptik yang sangat luar biasa. Jadi kalau kalian mau buat antiseptik, nah tinggal petik, rebus, nah nggak usah beli resik V dan sebagainya. Nah, cukup kita petik di sini. Kalau kalian punya. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan dari bahasa penyampaian atau apapun yang mungkin tidak berkenan pada kalian semua. Dan tetap saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat dan menginspirasi kalian semua untuk melakukan sesuatu yang positif. Sehingga kedepannya dari sesuatu yang positif tentu akan menghasilkan psikologis yang positif. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.